Halo sahabat Shooters, kembali lagi dengan saya Narasena. Di episode kali ini saya bakal membuat tutorial bagaimana sih menggunakan motorized slider iFootage Shark ini. Oke, fungsinya sebenarnya sama-sama aja slider, cuman bedanya karena ini ada motornya jadi bisa otomatis gitu. Oke, langsung aja ya kita buka satu-satu, kita kasih tutorialnya buat temen-temen. Nah, di dalam box ini ada relnya atau slidernya. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai mode manual, ini ada counterweight-nya biar lebih asik muterinnya, bisa pakai counterweight. Jadi enak lah, lebih enak gitu muternya kalau pakai counterweight. Nah, oke. Kita buka slidernya. Nah, pastikan dibuka juga pengunci ini biar bisa ngegeser. Kalau dikunci, yang kunci nggak ngegeser. Oke, nah ini kan udah slidernya. Pastikan dulu ada namanya karet beltnya. Nah ini tuh yang panjang, jangan ada yang panjang sama yang pendek. Jangan sampai ketukar. Yang panjang buat apa? Karena ini ada extendernya. Jadi karena ini 60 cm ya kalau nggak salah. Kalau pakai ini extendernya jadi 1,2 meter. Pokoknya udah ada di sini. Jadi ini bisa panjang bisa pendek. Tapi kita nggak akan gunakan itu sekarang. Kita pakai V-beltnya yang pendek karena kita nggak pakai extender. Oke, kita masukin ke lubang ini dulu. Nah, ya, ini sudah terpasang di gears yang ini. Masukkan juga nanti ke yang ini nih, ke yang gears yang ini juga masukkan. Nah, ini kita kaitkan dulu di sini. Ya, sini ada. Maaf kalau kurang fokus. Ya, angkat. Kaitkan dulu di sini. Kita kaitkan di paling ujung aja kali ya, supaya nanti bisa di sini karena ada adjustmentnya. Ini tenang. Nah, kita masukkan yang ini ke lubang satunya. Nah, ini ya, pasang ya ke tempat adjustmentnya. Kita kencangin, pastikan ini sudah terpasang dengan baik relnya ya. Coba. Sudah terpasang seperti ini. Nah, lalu kita karena ini ini di sini ada tanda ya. Ini untuk motornya pasti ada di sebelah sini gitu. Jadi kita masang motor di sebelah sini. Terserah sih mau dibalik juga bisa. Tapi karena saya udah terlanjur di sini ya, ini di sini nih motornya. Nah, jangan lupa kalau misalnya nggak pakai tripod, kita rentangkan dulu kakinya, suruh berdiri dia. Tuh. Nah, ini. Nah, di sini ada water pass-nya juga ya. Nih ada water pass. Ada water pass. Nah, jadi biar lihat rata atau belum gitu. Nah, sekarang sebelum kalian masang motor, kalian harus ada di titik 0. Titik 0 itu berarti ada di motornya itu. Pokoknya harus ada di titik 0. Sebelum kalian mulai apapun, harus ada di titik 0 ya. Nah, sekarang kita pasang fluid head dulu. Biar nanti kameranya bisa di tilt, bisa di pan. Udah keras. Oke. Kita pasang ke kamera seperti biasa. Jangan lupa nih, ada tips juga dari saya. Kalau teman-teman sering menemukan quick release yang kayak gini, daripada obeng apa gitu, teman-teman sediain aja koin yang 1000-an bisa, bisa. Nah, sudah terpasang dengan kencang, pasangkan dulu kameranya. Nah, kencangkan, selalu berada di titik 0 ya. Nah, sekarang di sini ada motorizednya banyak, ada baterai Vimon. Nanti kita keluarkan satu-satu sambil dijelasin ya. Oke. Yang pertama kita pasang dulu motorizednya ya. Motorizednya nih kita pasang di sini. Nah, ini juga ada adjustmentnya teman-teman. Semua yang dipasang di sini pasti ada adjustmentnya. Kita pasang dulu. Ini harus di titik 0. Ini ada adjustmentnya. Nanti adjustmentnya di motor ada. Jadi nggak usah digeser-geser dulu. Yang penting masang dulu aja.
Lalu kedua pasang gearsnya untuk ke V-belt yang di motor. Nah ini ada titik sama titik, pertemukanlah mereka. Nah ini di sini juga di bawahnya ada adjustment biar masang gearsnya nggak susah. Ya. Nah kita majuin dulu. Nah ini masang ini jangan sampai V-beltnya keras, karena kalau V-beltnya keras nanti ketika kalian maju atau mundur ya, ketika nge-slide bakal menimbulkan getaran gitu. Jadi secukupnya aja, tidak terlalu rogor dan tidak terlalu keras. Nah mungkin segini cukup ya kan. Nah, ini udah di titik 0 nih ya, udah bagus. Nah ini antenanya, karena kita kan ini ada wifi remote-nya, pakai antenanya biar kuat. Kita pasang juga baterai. Nah ini adalah jenis V-mount baterai. Nah colokannya ini jangan sampai ketuker plus sama minusnya. Pastikan lebih baik dipasang dulu di sini sebelum kita pasang ke plate-nya ya. Nah ini ada plus sama minus, mungkin kurang detail ya. Nanti pokoknya jangan sampai ketuker. Di sini ada nih, di sini ada plus, di sini ada plus, ada minus. Jangan sampai ketuker, bahaya. Kita masukin aja. Nah ini ada soketnya. Jadi kita pasang, nih buka, pasang, buka gitu doang, gampang. Nah, si colokannya itu ada di sini. Nah, ada di sini. Ini juga hati-hati karena ada DC, ada yang untuk V-mount. Jadi jangan sampai ketukar juga. Ini yang bawah. Langsung dia nyalain di sini tombolnya. Oke. Nah ini udah nyala, nanti lampunya hijau. Nah kalau teman-teman mau sekalian untuk fitur time lapse, ada triggernya. Ini trigger ini untuk shutter. Jadi fungsinya hampir sama kayak remote interval yang ada di pasaran untuk bikin time lapse dan lain-lain gitu ya. Jadi kita pasang aja gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak bikin buat time lapse, ya bisa nggak dipasang. Jadi ini opsional aja. Nah, nanti di sini tuh pokoknya di dalam tuh udah banyak kabelnya macam-macam. Kalian mau pakai kamera apa? Mau merek Sony, Canon, Lumix. Nah, karena kita pakai Sony, kita cari yang Sony. Kita colok. Nah, kita udah terpasang. Kita nyalakan remote-nya. Nah, ini remote-nya. Nah, ini remote-nya guys. Kita nyalain. Seperti saya bilang tadi, harus di titik 0, oke? Sebelum semuanya mulai, harus di set dulu. Jadi karena kita kan kalau pakai extender berapa panjangnya, jadi kita kasih tahu dulu berapa jarak si distance set kita ini nih, ada kan distance set. Nah kita set dulu, kita maksimal setnya misalnya sampai ujung, sampai sini deh ya, sampai ujung. Kita save. Kita save. Udah kali 501. Nah mau gimana pun dia nggak akan lebih dari segitu. Dia berhenti, dia nggak akan nabrak, nggak akan apa, dia berhenti di situ ya. Dia udah bakal pasti berhenti. Oke, udah di set. Kita ini masuk ke mode manual. Mode manual ini segala sesuatunya ditentukan oleh kita ya. Kalau misalnya kalian suka bikin video dan memang kalian nge-operate ini, ya lebih baik pakai manual. Kalau misalnya untuk otomatis itu memang ditinggal gitu sama kita. Di mode manual ini ada misalnya variable analog ya. Jadi kalau misalnya kita ngepushnya kenceng ya dia bakal kenceng. Kalau misalnya kita pelan dia bakal pelan. Tuh. Ya kan? Oh. Nah, di sini juga ada settingan ininya, scrollnya. Jadi berapa kecepatan kita. Contoh lah kita 57 contohnya ya. Kita tekan segimanapun dia majunya bakal segitu. Di sini tuh ada level. Level ini tuh semacam apa, fade in fade out. Misalnya level 3 itu fade outnya kuat sekali. Jadi set lambat. Nah, baru gitu misalnya gini ya. Contoh misalnya kita level 3 fade outnya. Fade in dan fade outnya level 3. Nah, kita ininya misalnya di 98. Nah, dia tuh nggak langsung ngejut. Terus berhentinya pun nanti nggak langsung berhenti. Tuh,
set smooth gitu. Lanjut ke mode auto ya, mode auto, mode 2. Nah, sebelum kita masuk ke mode auto ini, kita harus nge-record dulu. Ya, jadi mode auto ini untuk nge-recall atau nge-playback yang nge-recall yang kita save. Karena di sini ada 9 profile ya. Nih kita lihat. Nah, di mode ini tuh ada 9 profile. Nih ya, kita lihat. 1, 2, 3, 4, pokoknya ada sampai 9. Ya kan? Nah, dari 9 profile ini kalian bebas mau misalnya pasang mulainya dari sini, terserah, itu terserah kalian. Tapi coba kita mulai dari 0. Nah, kita record. Berapa lama dari sini ke sana ini waktu terus berjalan. Terus nih misalnya segini. Waktunya sampai sini misalnya 10 detik. Oke, 10 detik ya kan. Nah, kita back lagi, kita back dulu ke 0. Misalnya kita mau nge-recall profile 1 tadi yang dari sini ke sini 10 detik. Nah, mode playbacknya ada AB atau ABA atau itu looping. Jadi A B A looping gitu, A B A dia baru berhenti gitu. Nah, ABA. Jadi kita bakal nyobain yang fitur otomatis. Nah, ini mau profile berapa yang mau kita recall? Ada 9 itu, karena tadi saya nge-recordnya di profile 1 aja, jadi kita recallnya profile 1 pasti. Kita langsung aja tekan play. Dia akan otomatis 10 detik ke sini, 10 detik ke sini. Oh, dia akan otomatis balik lagi. Itu adalah fitur ABA. Nah, sekarang ada fitur lagi namanya lapse. Udah jelas fitur lapse ini fiturnya untuk time lapse. Nah, di fitur time lapse ini tuh ada 2 pilihan, guys. Ada number mode sama time mode. Bedanya apa? Oke, kita langsung buka aja. Nah, jadi kalau di number mode ini kita tentuin berapa foto yang akan kita ambil. Misalnya kalau kita mau bikin timelapse 10 detik contohnya, dan base frame rate-nya 25 frame per second. Nah, berarti kita harus bikin 250 foto. Nah, lalu kalau exposure ini adalah misalnya kalau mau temen-temen pakai long exposure gitu. Jadi settingan kameranya biasanya harus bulb. Baru di sini bisa di recall exposure-nya. Kalau misalnya teman-teman pakai di atas 1 detik ya udah nggak usah menggunakan exposure ini, biar aja 0. Nah, interval ini, interval meter adalah jarak foto ke fotonya teman-teman. Misalnya kalau kayak ini 2 detik, berarti setiap 2 detik sekali dia akan menjepret sebanyak 250 pi ini gitu. Nah, track yang mana yang mau akan kita pakai untuk slide-nya? Kan tadi bisa record kan 1 sampai 9, misalnya yang nomor 2 cuman setengah sampai sini. Misalnya kita pakai track 1, itu tuh berarti sampai ujung sini. Nah, beda ini kan ada 2 nih. Kalau yang ini dia bakal tuh jepret berhenti, jepret berhenti. Kita lihat. Oh, gerak jepret. Gerak jepret. Kalau misalnya teman-teman pakai shutter rendah, saya saranin menggunakan mode ini. Kalau yang ini nggak berhenti, maksudnya jepret sambil maju gitu. Dia gerak aja terus tuh, dia gerak sambil jepret, gerak jepret. Nah, di sini pun ada ease in, ada ease out. Ease in sama ease out ini tuh untuk fade in fade out itu. Jadi berapa foto kalian misalnya dari 250 itu kalian mau bikin 10 fotonya nggak dulu bergerak gitu. Jadi set baru maju gitu bisa. Kalau misalnya semuanya 0, berarti begitu dari foto pertama sampai foto terakhir itu ya bergerak aja gitu, nggak ada fade in-nya gitu bedanya. Itu mode yang pertama di mode time lapse. Nah, ini ada time mode. Jadi kan kalau misalnya teman-teman suka bikin time lapse sunset atau sunrise, teman-teman kan nggak tahu berapa lama semuanya itu gitu kan. Nah, ini di time mode ini adalah jawabannya. Jadi
Contoh deh, sekarang mau bikin sunset. Oh, sunset itu ada 2 jam lagi bakal tenggelam gitu sunset itu. Sampai misalnya tenggelamnya lebih dari 1 jam, berarti 3 jam nih. Nah, masuk aja ke time mode ini. Diklik. Nah, di time mode ini detik, ini menit, ini jam. Oke. Nah, misalnya teman-teman mau bikin berarti 3 jam ya. Sekarang udah sore, 3 jam biar sampai malam gitu. Kalian bikin aja 3 jam. Nah, exposure-nya tetap aja 0 kalau memang teman-teman menggunakan shutter speed nggak di atas 1 gitu. Ya nggak menggunakan bulb, ya udah 0 aja biarkan di sininya. Nah, intervalnya tinggal kalian atur berapa detik nih time lapse awan sih. Tips dari saya biasanya saya 6 sampai 12 detik. Saya lebih suka angka-angka genap untuk membuat time lapse. Nah, saya misalnya set 6 detik. Oke. Nah, quantity total di sini ada 1810 pi untuk 3 jam interval 6 detik. Berarti kalian bisa kaliin, misalnya base frame rate-nya 25 atau 30. Nah, berarti berapa menit gitu nanti hasil akhirnya gitu. Atau misalnya masih terlalu banyak, pengen lebih cepat aja lagi gitu time lapse-nya, ya intervalnya dinaikin aja. Misalnya contohnya 12. Nah, dia 905 pi, ya kan? Nah, 905 pi ini berarti sekitar 40 detik mungkin ya, lebih kurang lah 30 berapa detik untuk waktu 3 jam ini gitu. Ya contoh aja set 30 pi 12, intervalnya 12, berarti quantity totalnya segini. Ya kita tinggal play aja. Tunggu deh sampai 3 jam. Nah, udah tunggu sampai 3 jam, mau kalian baterai ini takut habis, matiin aja. Ini bakal jalan terus kok. Oke teman-teman, segitu aja tutorial gua kali ini. Buat teman-teman yang pengen nyobain slider AOI footage ini, tinggal sewa aja di sini Pondok Lensa. Kalau beli ini harganya ya sekitar 2 kali motor lah. Jadi mending sewa aja sih. Saya lebih prefer sewa, selama ini toh nggak akan setiap hari dipakai kan. Tetap sewa 2 hari gratis sehari. Ini udah semualah pokoknya, kecuali kamera ya. Ya udah saya tinggalin aja, nanti beres time lapse ya. Udah, like, comment, and subscribe, jangan lupa.